Di dunia tanpa hambatan perdagangan, pola perdagangan ditentukan oleh produktivitas relatif berbagai macam faktor produksi di berbagai negara. Negara-negara akan mengkhususkan diri pada produk-produk yang dapat mereka hasilkan dengan paling efisien, sementara mengimpor produk-produk yang dapat mereka produksi dengan kurang efisien. Teori Smith, Ricardo, dan Heckscher-Ohlin memperkirakan bahwa konsekuensi perdagangan bebas mencakup keuntungan ekonomi statis karena perdagangan bebas mendukung tingkat konsumsi domestik yang lebih tinggi dan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien. Dan keuntungan ekonomi dinamis karena perdagangan bebas merangsang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kekayaan. Hari ini kita akan melihat realitas politik perdagangan internasional. Meskipun banyak negara yang secara nominal berkomitmen terhadap perdagangan bebas, mereka cenderung melakukan intervensi dalam perdagangan internasional untuk melindungi kepentingan kelompok-kelompok penting secara politik atau mendukung kepentingan produsen utama dalam negeri. Misalnya, terdapat sejarah panjang intervensi pemerintah Amerika Serikat dalam industri baja dengan mengenakan tarif impor untuk melindungi produsen dalam negeri dari hilangnya pangsa pasar akibat impor baja asing yang lebih murah. 3 presiden Amerika Serikat terakhir, Bush, Obama, dan Trump, semuanya telah mengesahkan tarif impor baja asing. Namun demikian, pemerintahan Trump lebih melakukan intervensi dalam bidang perdagangan dibandingkan pemerintahan Amerika sebelumnya. Hal ini mencerminkan pendekatan America First yang diusung presiden dalam kebijakan perdagangan. Sesi ini akan kita mulai dengan membahas berbagai instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk melakukan intervensi dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, kita akan melihat tinjauan rinci mengenai berbagai motif intervensi politik dan ekonomi pemerintah. Kemudian kita akan membahas bagaimana argumen perdagangan bebas muncul mengingat berbagai pembenaran yang diberikan atas intervensi pemerintah dalam perdagangan internasional. Kita juga akan melihat munculnya sistem perdagangan internasional modern yang didasarkan pada Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan atau GATT dan penggantinya Organisasi Perdagangan Dunia atau WOT. Kita juga akan mempertimbangkan pergeseran kebijakan Amerika saat ini menuju perjanjian perdagangan bilateral dan perdagangan terkelola. Dan terakhir kita akan membahas implikasi materi ini terhadap praktek manajemen. Ada 8 instrumen utama kebijakan perdagangan. Yang pertama adalah tarif. Tarif merupakan pajak yang dikenakan atas impor atau ekspor. Tarif juga terbagi dua, yaitu tarif tertentu, tarif yang dikenakan sebagai biaya tetap untuk setiap unit barang yang diimpor, dan tarif ad valorem, yaitu tarif yang dikenakan berdasarkan proporsi nilai barang yang diimpor. Yang kedua adalah subsidi, yaitu pembayaran pemerintah kepada produsen dalam negeri. Subsidi mempunyai banyak bentuk termasuk hibah tunai, pinjaman bunga rendah, keringanan pajak, dan penyetaraan modal pemerintah pada perusahaan domestik. Dengan menurunkan biaya produksi, subsidi membantu produsen dalam negeri melalui 2 cara, yaitu bersaing dengan import asing dan memperoleh pasar ekspor. Yang ketiga adalah kuota import, yaitu pembatasan langsung terhadap jumlah barang yang dapat diimpor ke dalam suatu negara. Gabungan umum antara kuota dan tarif dikenal sebagai kuota tingkat tarif atau tariff rate quota. Dalam kuota tingkat tarif, tarif yang lebih rendah diterapkan pada import yang berada di dalam kuota dibandingkan dengan impor di atas kuota. Grafik hipotesis kuota tingkat tarif ini menunjukkan pada batasan kuota ditandai dengan bar berwarna oranye, tarif ad valorem sebesar 10% dapat dikenakan kepada 1 juta ton beras impor ke Korea Selatan. Setelah itu, di tarif di luar kuota dengan bar berwarna biru sebesar 80% tarif dapat diterapkan. Dengan demikian, misalnya, Korea mungkin mengimpor 2 juta ton beras, di mana 1 juta ton beras dengan tarif 10% dan 1 juta ton beras lainnya dengan tarif 80%. Kuota tingkat tarif merupakan hal yang umum di bidang pertanian yang tujuannya adalah untuk membatasi impor melebihi kuota. Instrumen yang keempat adalah pembatasan ekspor secara sukarela yang merupakan varian dari kuota impor. Pembatasan ekspor sukarela atau Voluntary Exports Restraint, disingkat VER, adalah kuota perdagangan yang diberlakukan oleh negara pengekspor, biasanya atas permintaan pemerintah negara pengimpor. Ketika impor dibatasi pada persentase pasar yang rendah berdasarkan kuota atau VER, harga akan ditawar untuk pasokan luar negeri yang terbatas tersebut.
Keuntungan ekstra yang diperoleh produsen ketika pasokan dibatasi secara artifisial oleh kuota impor disebut sebagai sewa kuota. Jika industri dalam negeri tidak mempunyai kapasitas untuk memenuhi permintaan, kuota impor dapat menaikkan harga baik barang yang diproduksi di dalam negeri maupun barang impor. Yang kelima adalah tarif ekspor, pajak yang dikenakan atas ekspor suatu barang. Tujuan dibalik tarif ekspor adalah untuk melakukan diskriminasi terhadap ekspor untuk memastikan bahwa ada cukup pasokan suatu barang di suatu negara. Karena sebagian besar negara berupaya mendorong ekspor, maka tarif ekspor relatif jarang terjadi. Dengan tujuan yang sama, ada juga larangan ekspor, yaitu kebijakan yang membatasi sebagian atau seluruh ekspor suatu barang. Instrumen yang keenam adalah persyaratan kandungan lokal, yaitu suatu persyaratan bahwa sejumlah bagian tertentu dari suatu barang yang diproduksi harus berasal dari dalam negeri. Peraturan kandungan lokal telah banyak digunakan oleh negara-negara berkembang untuk mengubah basis manufaktur mereka dari produksi perakitan sederhana yang suku cadangnya diproduksi di tempat lain menjadi manufaktur suku cadang lokal. Kebijakan ini juga telah digunakan di negara-negara maju untuk mencoba melindungi lapangan kerja dan industri lokal dari persaingan asing. Instrumen selanjutnya adalah kebijakan administratif, biasanya diadopsi oleh birokrasi pemerintah yang dapat digunakan untuk membatasi impor atau meningkatkan ekspor. Dan yang terakhir adalah kebijakan anti-dumping. Dumping atau membuang dapat didefinisikan melalui dua cara. Yang pertama sebagai penjualan barang di pasar luar negeri dengan harga di bawah biaya produksinya, dan yang kedua sebagai penjualan barang di pasar luar negeri dengan harga di bawah harga pasar yang wajar. Ada perbedaan antara kedua definisi ini, yaitu nilai pasar wajar suatu barang biasanya dinilai lebih besar daripada biaya produksi barang tersebut, karena biaya produksi mencakup margin keuntungan yang wajar. Dumping dipandang sebagai metode yang digunakan perusahaan untuk membuang kelebihan produksi di pasar luar negeri. Beberapa dumping mungkin disebabkan oleh perilaku predator, di mana produsen menggunakan keuntungan besar dari pasar dalam negeri mereka untuk mensubsidi harga di pasar luar negeri dengan tujuan mengusir pesaing dalam negeri dari pasar tersebut. Ketika hal ini tercapai, perusahaan predator dapat meningkatkan harga dan memperoleh keuntungan besar. Kebijakan anti-dumping dirancang untuk menghukum perusahaan asing yang melakukan dumping. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi produsen dalam negeri dari persaingan asing yang tidak sehat. Terkait intervensi pemerintah, ada dua argumentasi, yaitu politik dan ekonomi. Argumen politik berkaitan dengan melindungi kelompok tertentu dalam suatu negara, biasanya produsen, dan seringkali dengan mengorbankan kelompok lain, biasanya konsumen. Isu yang tercakup terkait argumen politik adalah melindungi lapangan kerja dan industri, keamanan sosial, pembalasan atau retaliation, melindungi konsumen, melanjutkan tujuan kebijakan luar negeri, dan yang terakhir adalah melindungi hak asasi manusia. Masuk ke argumen ekonomi, argumen ini berkaitan dengan peningkatan kekayaan suatu negara secara keseluruhan untuk kepentingan semua orang, baik produsen maupun konsumen. Argumen ekonomi mempertahankan pendirian perdagangan bebas dengan alasan yang pertama adalah argumen industri bayi, di mana suatu industri harus dilindungi hingga dapat berkembang dan menjadi layak serta kompetitif secara internasional. Dan kedua adalah kebijakan perdagangan strategis, di mana jika terdapat keuntungan yang penting bagi penggerak pertama, pemerintah dapat membantu perusahaan dari negaranya untuk mendapatkan keuntungan tersebut.